Nggak perlu bom atom, nggak perlu kita khawatir semua Putin akan menggunakan nuklir bom. No, 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 no. We don't need nuclear bomb. Dengan pecahnya perang Ukraina, dengan pecahnya perang Taiwan atau Taiwan diukrainisasi, asli dunia luluh lantak. Jadi Ukraina belum selesai, Taiwan kalau diukrainakan, wow, dampaknya kayak apa dunia? Ini betul-betul perang dunia ya Bu, dalam arti yang sebenarnya. Sama, pendapat saya adalah saya berharap perang. Itu aja bedanya kan. Lu gila lu ah. Iya, jangan dong. Ya, kita jumpa lagi dalam acara konspirasi kontradiksi. Saya itu selalu hampir salah, hampir kesebut kontrasepsi. Semoga nggak ada hubungan dengan kontrasepsi. Dan ini acara yang menarik karena ya inilah kesibukan kita bertiga, tapi kita komit untuk terus membuat episode. Terima kasih untuk apresiasi Anda. Sekarang udah 63.000 subscriber. Silakan tambah terus biar kita lebih semangat. Dua narasumber saya, Ibu Koni, Dr. Koni ada di Bali, Mas Wowi ada di Bali, saya ada di Bangkok. Jadi kita, hai Bu Koni. Hai, salam dari Bali. Mas Wowi. Apa kabar? Apa kabar? Kita waktu Indonesia bagian tengah ini. Niat banget ya. Iya, harus demi penonton kita lah ya, demi subscriber kita. Jadi ini agak menarik. Saya sebelum kita bicara, saya nggak tahu mau bahas malam ini. Kota-kota dunia yang ada hubungannya dengan pariwisata, terutama di Indonesia, itu awalnya B semua ya, just name it ya. Kita sekarang Bangkok, Bali. Selain Bali itu Indonesia ada Bandung, Bogor, Batam, Bintan, Belitung, Banyuwangi. Jadi kayaknya kalau Anda mau sukses, teman-teman sukses dengan kota pariwisata, namain depannya adalah B. Setuju ya? Kebetulan banget ya, kebetulan. Dan mereka di Bali, saya di Bangkok. Ya, jadi tapi kita Bu, ini bicara yang lagi hot sekarang, yang banyak yang minta adalah kita membahas. Kemarin ada satu statement luar biasa dari mantan Vice President Taiwan, Annette Lu Xiulian. Dia bicara tentang dari hatinya gitu. Dia ngeri banget kalau Taiwan itu akan menjadi Ukraina berikutnya. What do you think? Oh iya, berapa hari ini termasuk saya ngajar di SESCO tuh saya sampaikan bahwa ada dua isu penting yang terjadi di kawasan kita ya, kalau kita bicara spillover dari perang ini. Maka yang negara kecil dan lemah atau lebih kecil dan lemah itu akan diukrainisasi. Tetapi negara kuat dan besar seperti Indonesia, hati-hati, bisa-bisa dirusianisasi. Jadi jangan tenang-tenang dulu. Ada Ukrainisasi, ada Rusianisasi. Nah, kalau sampai Taiwan kita tidak bisa cegah, dan itulah kewajiban kita untuk mencegah, ini super bahaya. Kita lihat ya, kalau kita bicarakan perangnya Ukraina sama Rusia, itu cuma tentang GDP 1,7 triliun. Saya udah pernah bilang tuh. Kalau ini terjadi perang Taiwan, itu akan sekitar 13 triliun US dollar terdampak GDP. Itu berarti 6 kali lipat ya, akan parah betul. Kemudian banyak yang lupa Taiwan itu ada di jalur tersebut di dunia, 33% seaborne lewat ke situ. Jadi dampaknya juga akan lebih masif daripada Ukraina. Kemudian tadi gangguan perdagangan, kemudian bagaimana juga resesi yang akan tertahankan. Yang paling penting kita mesti ingat gabungan antara Cina dan Taiwan dari total rest of the world trade itu sekitar 12,4 tambah 1,7. Ya, 12,4 tambah 1,7. USA sendiri cuma 8,1. Jadi kalau dari ekonominya itu sangat mengerikan. Patut diingat, economic dan military itu interventing factors. Satu kebanting, dua-duanya jatuh. Gitu loh. Jadi kita memang masih sangat hati-hati tentang ini. Nggak perlu bom atom, nggak perlu kita khawatir semua Putin akan menggunakan nuklir bom. No, 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 no. We don't need nuclear bomb. Dengan pecahnya perang Ukraina, dengan pecahnya perang Taiwan atau Taiwan diukrainisasi, asli dunia luluh lantak. Ya, jadi Ukraina belum selesai, Taiwan kalau diukrainakan, wow, dampaknya kayak apa dunia? Ini betul-betul perang dunia ya Bu, dalam arti yang sebenarnya. Saya malah melihatnya bukan perang nggak selesai. Justru menurut aku, kenapa tiba-tiba Taiwan diotak-atik? Karena kemudian NATO dan Amerika dan kawan-kawan udah mulai pusing nih. Gimana nih cara keluar dari perang Taiwan nih, perang Ukraina? Karena toh jadi mereka yang lebih rugi daripada Rusia, ya kan? Makanya kemudian menciptakan ceritanya nih, itulah menciptakan tempat baru. Ya.
Dan ini yang mesti kita cegah bersama. Apapun yang terjadi, kita harus dukung. Tadi tulisan siapa itu? Itu tulisan bagus sekali. Mantan Vice President ya. Yes. Mantan Wakil Presiden Taiwan. Dia belum lagi kalau kita ngomong TSMC ya. Si Taiwan ini kan menguasai chipnya dari semiconductor 65% dunia loh. 65% dunia semiconductor pegang Taiwan. Jadi bisa kebayang laptop, game, handphone semua akan terdampak, dan ini kacau banget nih kalau terjadi. Betul nggak, Mas Wowi? Oke, komentar Wi. Jadi saya dari kemarin sudah sama pendapat saya adalah saya berharap perang. Itu aja bedanya kan. Lu gila lu. Iya, jangan dong. Jadi kan ini harus kontroversi sedikit, harus ada kontradiksi dan kontroversi. Jadi saya ini memang karena kita melihat sejarah dulu ya. Sejarah dulu bahwa 1928 itu ada 2 orang yang bertempur. Jadi 1922 berdirilah Partai Komunis Cina, PKC. Kemudian 1928 itu Chiang Kai-shek waktu itu yang nasionalis, sebenarnya dia unggul secara wilayah. Kemudian di puncaknya tahun 49, Chiang Kai-shek bergeser ke Taiwan. Kemudian Mao Zedong menyatakan berdirilah negara People Republic of China. Jadi negara berdiri tahun 49. Partainya berdiri tahun 1922. Nah, di 1928 itu Chiang Kai-shek sama Mao Zedong itu perang, dan kita tahu Chiang Kai-shek itu kan otoriter, membunuh banyak sekali, dan Mao Zedong lebih dapat simpati pada saat itu, dan dia kalah lah di Chiang Kai-shek kalah, kemudian dia bergeser ke Taiwan dengan sekitar 2 juta arminya dan penduduknya, membawa 78 ton emas dan tentara dan lain sebagainya, sehingga berdirilah Taiwan. Belum negara Taiwan, karena sampai bagi Tiongkok Taiwan adalah provinsi gitu ya. Nah, menangnya Chiang Kai-shek karena dia nasionalis, Partai Komunis Tiongkok ini adalah musuhnya demokrasi, maka Amerika itu sewaktu tahun 45 PBB itu dunia mengenalnya Taiwan sebagai China gitu ya. Nanti ini kita cerita dulu. Jadi saya tuh berangkat selalu dari sejarah gitu ya. Nah, di tahun 71 Deng Xiaoping dengan cantiknya mulailah pro kepada Amerika, dan Amerika bilang, oke, the real China adalah Cina daratan. Nah, sejak saat itu mereka percaya diri. Deng Xiaoping selesai, kemudian Jiang Zemin segala macam, sampailah berdiri satu orang menjabat yang namanya Xi Jinping saat ini. Xi Jinping menjadi ketua Partai Komunis Cina 2012, 2013 dia menjadi presiden, dan kemudian dia juga menjadi panglima dari PLC, People Liberation Army. Jadi dia memegang 3 tampuk power itu, dan cita-citanya CCM-nya nih, cita-cita mulianya. Nah, itu adalah sebelum tahun 2049, 100 tahun lahirnya People Republic of China ini, negara Cina ini, maka Taiwan harus dianeksasi sehingga dia menjadi punya prestasi lebih hebat dari Mao Zedong, lebih hebat dari Deng Xiaoping. Dia menyatukan seluruh China, kemudian dia menjadi presiden seumur hidup, dengan sejak 2018 dia tidak presidennya 2 kali. Jadi boleh tak terhingga. Jadi dia nanti November 101% dia akan menjadi presiden Tiongkok kembali. Dan kita mengingat pidato dia di tahun 2021 kemarin pada saat ulang tahun ke-100. Ininya ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina itu menyatakan bahwa dengan terang-terangan dia pasti ambil Taiwan, dan siapa yang membela Taiwan dia akan hajar. Dan Menteri Pertahanannya sewaktu di Shangri-La Dialog, nah ini boleh Mbak Koni mengingatkan atau ingat, Pak Prabowo waktu itu di depan mata seluruh Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanannya Tiongkok ini menyatakan, siapa yang ngelawan gue kalau gue mau ngambil Taiwan, gue sikat.
Dan satu syaratnya, begitu Taiwan menyatakan merdeka, kita sikat. Dan kata-kata kasar, keras itu belum pernah terjadi di sebelumnya. Dan setelah Xi Jinping menyatakan bahwa pada saat Partai Komunis Cina 100 tahun itu clean, bahwa dia akan benar-benar menyerang Taiwan. Nah, hanya, ini sekali lagi, warfare itu kan ada 7 macam. Ada military warfare, biological warfare, informational warfare. Maka pengamat intelijen pertahanan menganalisa apakah dia akan menggunakan hard power atau dia menggunakan soft power di dalam penaklukan Taiwan. Ini yang menarik. Nah, saya adalah orang yang percaya dia tidak pakai hard power karena Cina ini dagangnya kuat. Dia tidak mau destruktifnya, tetapi dia mau take over-nya. Ini menarik. Jadi ini penting untuk Indonesia pelajari pada saat nanti Newman jadi presiden. Waktu kita ambil Papua Nugini, waktu kita ambil Timur Timur, itu harus keren. Itulah kira-kira. Panjang ngomong gua. Sebelum saya ke Dr. Koni, ini kita ngomong begini di tempat liburan ya. Sebelum saya ke Dr. Koni, kenapa tadi Bosman mengatakan bahwa setuju kalau Ukraina Taiwan di Ukraina kan? Saya secara pribadi itu sebenarnya melihat bukan dari sisi dunia yang rusak. Yang saya berharap adalah dunia chaos itu bukan artinya membunuh, tetapi menimbulkan keseimbangan baru. Secara pribadi saya berpendapat bahwa dengan Amerika sejak 70 tahun yang lalu, Amerika menguasai dunia sejak tahun 44, sejak Bretton Woods lah sampai sekarang, itu dunia tidak lebih baik di bawah kendali polisi Amerika. Penyakit masih ada, perangan masih ada, kemiskinan masih ada. Jadi menurut saya pribadi, ini doesn't work. Kemudian Tiongkok berusaha mengambil alih dengan Belt Road inisiatifnya. Ternyata dia tidak menggunakan military action, tapi tidak menggunakan military approach, tapi menggunakan economic approach. Kedua ini membuat kok negara-negara yang di bawah itu kok tidak kaya juga gitu ya. Maka entah bagaimana gue bilang Indonesia lah yang harus mengambil alih mulai 2024 ke depan. Itu bukan berarti gue menaklukkan Tiongkok, bukan. Ini anggap dibilang Bosman ini halu, bercita-cita terlalu mulia untuk membuat Indonesia. Gue nggak peduli sama yang nggak percaya Indonesia akan menjadi negara the strongest country. Gue nggak peduli karena gue mungkin satu-satunya pemimpi. Tapi memang perlu ada orang koslet kayak gini supaya Mbak Koni ini bisa jadi Menteri Pertahanan kan gitu kan? Kalau Bu Koni jadi Menteri Pertahanan, Wowi Menteri Pemberdayaan Perempuan lebih cocok. Oh, pasti itu. Dan diberdayakan perempuan jangan-jangan. Bu Koni, komen. Kalau aku cuma begini ya, sebenarnya nggak usah nunggu sampai Taiwan diukranisasi. Sebenarnya kalau memang Indonesia mau jadi negara hebat nih, Mas Wowi ya, kita ini gini loh. Aku tuh heran deh. Kenapa sih satu kawasan ini tuh kayak punya ignorance terhadap kenyataan tadi disampaikan Mas Wowi tentang bagaimana sejarah tadi sangat baik ya. Tapi begini, orang kan selalu ribut, nggak ada historical claim. Mana bukti historical claim? Selalu begitu kan? Mana tanda-tandanya Cina pernah ada di Nansha dan lain-lain? Wah, sekolah perang aku di Taiwan. Nih ya, ini yang mesti kita umumkan ke dunia. Bahwa Cina punya historical claim. Tetapi semua historical claim Cina itu dibawa oleh Chiang Kai-shek. Tadi yang disampaikan Mas Wowi waktu dia pergi dari Cina datang ke Taiwan, itu semua dia bawa. Contoh, ya biar nggak salah ya, Cina itu negara yang pertama menyebut nama Laut Cina Selatan. Karena menurut aku tuh Taiwan tuh cuma salah satu sumber aja yang mau diributin, tapi yang mau dicari oleh para Amerika dan kawan-kawan ini food security dan energy security. Tempatnya di mana? Laut Cina Selatan. Food security mengandung sekitar 10% dunia ada di sana, ya kan? Energy security jangan ditanya lagi lah, bisa panjang ceritanya. Jeffrey Till tuh sampai detail menggambarkan apa aja. Oke, terus ada ditulis dalam buku-buku sejarah mereka dan mereka sudah menyebutnya dengan nama-nama sisa Indonesia. Kemudian bagaimana ketika dinasti Song itu menguatkan angkatan lautnya dan patroli-patroli itu dia lakukan di sana. Kemudian ada buku catatan atau rekaman yang mereka tulis dengan baik sekali tentang bagaimana semua kunjungan, semua faktor logistik ke kepulauan di Laut Cina Selatan. Bagaimana dinasti Yuan kemudian juga mengembangkan itu. Dan setahu saya itu ada 347 treaties atau perjanjian militer yang tertulis di era Songxi 1345 tentang kepemilikan pulau-pulau itu. Jadi yang saya mau ajak itu begini, kalau Indonesia mau jadi negara yang besar dan kemudian mampu
mengguncang dunia sama seperti Bung Karno dulu menolong Aljazair merdeka dan lain-lain gitu kan. Harusnya kita bawa dong ini ke meja PBB. Sebentar nih, selalu ributin Cina nggak punya historical claim. Siapa bilang? Cina tuh punya bukti historical claim. Nah, tapi ini juga menjadi alasan, mungkin karena sekarang mereka tahu itu ada di Taiwan, maka Taiwan lah mau diramein oleh Amerika Serikat, gitu loh. Ya. Bisa kesana kan? Gitu ceritanya. Jadi memang aku tuh yang aku mau ngomong begini loh. Kita jangan terlalu percaya sama framing yang dianggap bahwa, nah ini gue bedanya sama Mas Wowi. Mas Wowi seolah-olah percaya Cina tuh akan akan attack Taiwan atau akan ngapain di Laut Cina Selatan. Well, Cina akan ngapain, tapi kita juga jangan naif percaya bahwa itu semata-mata karena tadi apa yang digelorakan oleh Barat. Paling tidak jawablah bahwa satu 9 days line, 11 days line direbutin itu yang bikin Taiwan, bukan Cina, Tiongkok. 47 dipropos, 48 diumumkan. Kemudian tadi kepemilikan dari dinasti abad 206 sebelum Masehi dan lain sampai terakhir. Mereka kalau nggak salah sempat ngusir Prancis deh Mas Wowi ya kan? Di sisa sisa Nansa itu mereka sempat ngusir Prancis loh dari sana pakai kapal perang. Yeah. Jadi memang been there was there, sekarang kayak diulang lagi. Nah, itu yang kenapa saya selalu bilang Indonesia ini jangan tenang-tenang gitu. Coba loh bangkit kalau dulu Bung Karno bisa sadar tentang bagaimana keadaan dunia yang udah nggak fair itu dan kawasan yang semakin tidak baik dan harus mengusir semua fakta-fakta pertahanan. Let's do it. TNI kita tuh harus jadi angkatan perang, bukan jadi tentara nasional. Jadi leader. Kalau tentara nasional mikirnya ke dalam dulu. Kalau jadi angkatan perang, benar-benar pikir, ini nggak boleh kawasan begini. Ini Cina Amerika bergerak ke Taiwan. Ini kita mau dirusianisasi. So we do something about it, gitu loh Mas. Oke. Ini waktu kita udah habis nih. Jadi memang luar biasa. Saya berusaha nggak berpihak. Saya punya pendapat ya Mas Wowi dengan nggak apa-apa. Saya setuju banget kalau Anda berdua berantem gitu. Jangan, kita kan memang di sini kontradiksinya ya. Jadi menurut saya kalau Wowi lebih melihat bahwa one China policy. Jadi China annex Taiwan, that's okay. Bu Koni mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi karena dampaknya bagi dunia berbeda dan bagaimana Indonesia harus mengambil peran. Kalau saya lebih melihat kenapa sih Amerika lagi-lagi masuk dalam konflik ini ya. Kita ingat Pelosi berkunjung ke Taiwan. Walaupun China udah ngancam lo jangan coba-coba campur tangan masalah Taiwan karena dia akan bangkit. Tapi waktu kita udah habis, kayaknya kita akan lanjut ke part kedua minggu depan ya. Setuju nggak? Oke. Part kedua bisa bicara konektivitas karena ini akan dampaknya ke konektivitas dunia kalau sampai Taiwan terjadi sesuatu. Betul. Dan jangan lupa Anda boleh setuju dengan siapapun, dengan Bu Koni silakan, dengan Mas Wowi silakan, dengan saya enggak juga enggak apa-apa. Please komen, silakan komen. Ya inilah kita. Ini acara ini memang meminta teman-teman semua untuk silakan untuk aktif. Silakan komen, silakan mengasih usulan. Ya jangan lupa subscribe terus ya biar kita lihat, kita bela-belain lagi liburan pun kita tetap bikin konten hanya untuk teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dan mungkin kita akan melanjutkan topik ini. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya sesuatu untuk kita bahas, please do. Saya tinggal ngelempar kepada Mas Wowi dengan Dr. Gani. Terima kasih Mas Wowi, terima kasih Bu Koni. Bye-bye. Mangga.